A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membaca surat Al-Humazah. Al-Humazah ini surat yang ketiga setelah Takatsur. Jadi biasanya imam tarawih membaca ini untuk supaya bisa menghitung bahwa ini rakaat yang kelima, sehingga sepasang dengan Al-Ikhlas menjadi rakaat yang keenam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladahu kalla layunbadhanna fil khutamati wa ma adraka mal khutamah. Narullahil muqadatul lati tattali'u 'alal af'idah. Innaha 'alaihim muqsadatun fi 'amadin mumaddadah. Surat ini dimulai dengan paidan. Paidan itu dalam bahasa Jawa ya. Di dalam bahasa Indonesia kecaman. Tuhan nggak suka. Jadi kalau apa yang Tuhan kecam itu artinya Tuhan tidak suka. Wailun likulli humazatin lumazah. Wailun utawi wail. Wail itu yang kita tahu ya neraka wail ya. Tapi itu konsep teologis tradisionalis. Maksud saya konsep teologis tradisionalis itu karena di dalam konsep-konsep tradisional bahwa surga dan neraka itu mutlak merupakan suatu kampung yang ada tempat dan ada waktunya yang tertentu, dan itu di luar kehidupan di dunia sekarang. Lalu kemudian digambarkan dengan bahwa surga itu berupa kebun atau garden atau taman yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Jadi ada konsep-konsep inti di dalamnya, yaitu bahwa surga itu satu kekal, yang kedua berisi taman, lalu ada air mengalir di dalamnya. Lalu sehingga ketika disebutkan wail itu artinya neraka. Jadi kalau sudah disebutkan wailun artinya orang itu pasti akan masuk neraka. Labibas saya sendiri membacanya wail itu artinya ungkapan kecaman karena Tuhan tidak berkenan. Wailun utawi wail likulli humazatin iku kaduwe saben-saben pencela. Di dalam humazah itu orang yang menghina orang di hadapannya. Itu namanya humazah. Jadi orang yang memaki-maki orang itu di depannya. Kalau lumazah itu orang yang menghina orang tapi di belakang. Jadi semacam gremeng, bersungut-sungut, mengutuk, tetapi di belakang. Saya tidak tahu mengapa kawan-kawan yang meneliti tentang bullying tidak memasukkan ini, tapi semoga aja ini masuk. Bahwa ini bagian dari bullying bagi saya. Karena
Karena ada unsur dia membuat orang lain tidak nyaman. Dan itu secara langsung. Jadi meskipun yang di belakang orang secara ghibah misalnya, itu juga artinya dia membuat tidak nyaman kepada objek, kepada person, kepada individu secara langsung. Dan Tuhan tidak berkenan dengan itu, sehingga bahkan wailun likulli humazatin lumazah. Al-lumazah, bedanya humazah dan lumazah itu artinya yang satu terang-terangan dan jahron, yang satu sirron, yang satu diam-diam atau di belakang. Menghina itu tidak harus dengan kata-kata, tetapi dengan gestur, dengan sikap dan seterusnya. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan. Alladzi jama'a, huwa, biasanya alladzi itu artinya menyimpan kata huwa. Iku alladzi jama'a, wong kang ngumpulake malan ing bondo, malan ing harta, wa addadahu, dan selalu menghitung-hitungnya. Ada orang yang suka mengumpulkan harta, menimbun. Jadi kamu punya uang, itu ditimbun. Masih ingat nggak sinkronisasinya dengan wa mimma razaqnahum yunfikun? Semoga para labibah masih ingat. Jadi ini antitesis dari wa mimma razaqnahum yunfikun. Karena di dalam konsep labibah bahwa apa saja yang Tuhan berikan kepada kita itu memang untuk dibelanjakan. Jadi Tuhan kasih kamu uang itu supaya kamu bisa mendapatkan sesuatu dari uang itu. Menyimpan apa yang Tuhan berikan itu bukanlah tindakan bijaksana. Itu baru menyimpannya. Apalagi menimbun. Lah menimbun ini allazi jama'a malan wa addadahu, dan terus mengingat-ingat. Di saldo saya sekarang berapa ya? Itu kalau besok nanti minggu depan ada yang masuk lagi, berarti nanti bisa menambah jadi berapa ya? Nanti terus menghitung-hitung. Nanti kalau sudah sampai segini, berarti saya bisa mendapat penghasilan dari bunga itu sudah cukup untuk macam-macam itu. Isinya cuman menghitung-hitung dan menumpuk dan menimbun harta. Allazi jama'a malan wa addadah. Saya mengulangi lagi konsepnya bahwa ini antitesis dari wa mimma razaqnahum yunfikun. Karena orang bertakwa itu cirinya, orang yang bertakwa cirinya apa? Ialah bahwa dia yang dia dapat, yang dia punya, ya selalu semua yang dia punya itu pasti dari Tuhan. Artinya mimma razaqnahum, apa yang Tuhan berikan kepada mereka, yunfikun, ya mereka belanjakan. Infak di situ itu bukan dalam pengertian makna khusus bahwa infak seperti makna konsep istilah atau pemahaman teknis syariat bahwa infak itu artinya sedekah gitu. Tidak harus disedekahkan dalam pengertian untuk kepentingan orang lain. Jadi yunfikun itu artinya nafkah atau diinfakkan, itu artinya dipergunakan untuk berbelanja. Kalau itu alat tukar berarti digunakan untuk menukar. Kalau itu barang benda yang langsung bisa dinikmati, ya berarti langsung dimanfaatkan, bukan disimpannya. Nah, menyimpannya itu sudah tindakan yang tidak bijaksana. Ditambah lagi jama'a malan, menimbun harta, wa addadahu, dan terus menghitung-hitung, mengingat-ingat terus. Kalla yahsabu annama lahu akhladah. Nah, ini juga kriteria lagi. Yang dikecam Tuhan, yang tidak disukai oleh Tuhan itu orang yang mengumpulkan menimbun harta plus, jadi kalau tidak syarat yang berikutnya nanti, yahsabu annama lahu akhladahu. Yahsabu
yang mengira, yahsabu, yang mengira annamalahu, bahwa hartanya itu akhladahu, akan membuatnya kekal. Akan membuatnya kekal itu artinya bahwa dengan harta dia akan bisa apa saja. Kalau itu eksistensi, menunggu. Jadi akhladahu yaitu mengekalkannya, bahwa dia pikir bahwa dia akan terus ditopang oleh hartanya di dalam kehidupan ini. Sekali-kali tidak, kalla layunbadzanna fil khutamah, layunbadzanna, sungguh dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam khutamah. Layun bazanna, yakti bakal diuncalake temen sopo allazi jama'a malan wa addadahu. Khutamah. Kamu pernah dengar khutamah? Khutamah itu di dalam konsep tradisional ini tadi itu juga merupakan nama dari neraka. Jadi istilahnya pokoknya itu neraka. Wailun neraka, khutamah juga neraka. Padahal di dalam setiap konsep saya meyakini ada pemahaman yang tertentu. Khutamah itu artinya sesuatu yang amat panas. Wa ma adraka mal khutamah. Dan tahukah kamu apa itu khutamah itu? Narullahi. Narullah yaitu api yang disediakan oleh Tuhan atau apinya Tuhan. Lagi-lagi di dalam konsep tradisional biasanya setiap kata nar itu akan dimaknani dengan neraka. Narullah yaitu genine Gusti Allah, al-muqaddah yang dipantik, yang dinyalakan. Al-muqaddah yang dinyalakan. Jadi api yang dinyalakan itu artinya api yang tak padam, api yang terus berkobar. Yang terus berkorban karena muqaddah, karena selalu ada wakud. Wakud itu artinya bahan bakar. Muqaddah itu yang disediai, yang dipenuhi bahan bakarnya. Bayangkan, api yang dipenuhi bahan bakarnya. Artinya dia tidak pernah padam. Narullahil muqaddatul lati tattali'u alal afidah. Allati tattali'u, yang terus merangsek ke dalam hati sanubari. Al-fuad. Fuad itu bukan hati dalam pengertian fisik, tetapi hati dalam pengertian hati sanubari, hati yang merasakan, hati yang memikirkan, hati yang peduli, itu namanya al-fuad. Jadi kalau disebutkan membakar sampai ke hati, Labibah akan memahaminya bahwa ini bukan api dalam pengertian khusus, itu neraka. Tetapi rasa panas, al-khutamah itu rasa panas. Mengingatkan bahwa khutamah itu kita sekarang sedang trending loh. Li khamsatun tutfi biha harrol wabail hatimah. Nah, hatimah itu ya khutamah itu. Rasa panas. Jadi harta itu bersifat panas. Kalau kamu nanti membaca bukunya Galenos atau Jalinus, itu di sana tentang tabiat segala sesuatu atau tabiat benda-benda di dunia. Nanti di situ ada tabiat segala macam, dari buah-buahan sampai segala macam saja, itu ada tabiatnya. Dan itu juga akan sangat berguna bagi dunia kesehatan. Kalau santri biasa sudah tahu semua bahwa misalnya makan semangka itu tabiatnya panas dan basah misalnya. Lalu kemudian ada duren itu panas dan kering. Itu semuanya tahu yang begini. Hujan itu basah dan dingin. Air laut itu basah dan panas.
Terus semuanya ada tabiat segala sesuatu. Lah, kita lanjutkan lagi. Kalla layumbazanna fil khutamah. Sungguh akan dilemparkan betul orang-orang seperti ini ke khutamah. Wa ma adraka mal khutamah? Tahukah kamu apa itu khutamah? Narullahi. Narullahi, api Tuhan. Al-muqadah, yang terus dibahan bakari. Al-muqadah, yang terus dinyalakan. Allati tabtoli, dan terus merangsek alal afidah, ke hati sanubari. Itulah mengapa saya menafsirkan bahwa harta akan membuat penggilanya, pemujanya, pencintanya akan terus menyala rasa panas di dalam hati sanubari. Panas itu tidak sejuk. Panas itu di dalam bahasa Jerman namanya kemerungsung. Di dalam sininya ada kemerungsung. Meskipun biasanya di dalam penampilan keseharian atau permukaan itu orang kaya yang benar itu hanya perilaku, itu hanya sikap yang berbasis kesadaran. Karena akhlak itu munculnya manakala darurat. Akhlak muncul manakala di dalam keadaan spontan. Kata Imam Ghazali, akhlak itu adalah ungkapan atau refleksi spontan. Dan itu bukan apa ya? Itu jadi akhlak itu di dalam konsep Al-Ghazali itu adalah bentukan yang lama dari didikan superego sejak kecil. Superegonya bukan dari Al-Ghazali, tentu saja dari saya, karena saya membacanya Sigmund Freud untuk memudahkan pemahaman. Jadi superego yang dibentuk sejak kecil, lalu kemudian ditambah dengan jatuh bangunnya superego itu berperang melawan ego yang selalu memberontak setiap kali dia id-nya tidak dapat mendapatkan apa yang diinginkan. Itu terus membentuk menjadi akhlak. Lah, superego ini bisa mendapatkan semua defaultnya itu dari bentukan didikan keluarga, meniru orang tua atau yang dilihat dari rumah, atau mendapatkan ilmu pengetahuan, informasi-informasi, dan konsep-konsep. Dan itu sejak kecil. Jadi, itu yang di dalam bahasa pendidikan anak barangkali adalah perkembangan karakter dasar. Itu yang akan membentuk mereka. Sehingga, lalu kemudian datanglah harta yang ditumpuk, yang bersifat panas itu, yang akan menjadi pembungkus kemasan akhir watak dan kepribadian. At-tabi'ah wal ghorizah. At-tabi'ah wal ghorizah ini yang kemudian bercampur lalu kemudian menjadi akhlak. Maka kalau kamu pengen tahu akhlak orang, apakah dia penyabar, pemaaf ataukah pemarah, lihat saja ketika dia lalu tiba-tiba ada yang mengganggu di jalan dan seterusnya. Itulah sesungguhnya kita akan mengetahui akhlak seseorang, bukan ketika ditanya, kalau kamu kehilangan uang 3 miliar itu apa rasanya atau bagaimana sikap kamu? Oh, saya tidak apa-apa, saya pasrah karena semua uang saya itu milik Tuhan dan tidak akan membuat saya jatuh bangkrut lagi, sehingga dan sikap-sikap yang di dalam sadar itu bukan akhlak. Ini kata Al-Imam Al-Ghazali jika Anda membacanya. Jadi itu betapa dahsyatnya bangunan dorongan akibat kita menimbun harta. Tentu saja tidak akan menimbun jika kamu tidak mencintai. Jadi intinya jangan mencintai, jangan kumantil, jangan merasa melekat kepada uang, kepada harta, kepada dunia yang Tuhan berikan ke kamu,
Dan satu caranya supaya kamu terhindarkan dari itu, artinya entenglah, terimalah semua yang diberikan oleh Tuhan dan pergunakan, karena Tuhan senang melihat hambanya bersyukur dan dia hambanya bergembira memanfaatkan apa yang Tuhan berikan. Innaha alaihim muqsadah, dan sesungguhnya api itu alaihim terhadap mereka yang suka menimbun harta, muqsadatun, betul-betul ditutupkan rapat. Oh, innaha, sesungguhnya hati itu, alaihim muqsadatun fi amadin mumaddadah, yang betul-betul ditutup rapat atas mereka, sedang mereka diikat pada tiang-tiang yang panjang. Artinya betul-betul orang itu terpenjara, tidak bisa lari kemana-mana, dan dia akan dikuasai oleh hartanya. Sekali lagi, jangan mencintai dunia. Sekali lagi, jangan kumantil hatimu terhadap harta yang kamu dapatkan. Karena apa yang kamu dapatkan dari Tuhanmu itu bukan untuk kamu simpan, tetapi untuk kamu pergunakan, terutama untuk beribadah, terutama untuk bersyukur. Hari ini kita selesai, meskipun tidak terlalu luas dan mendalam, mengenai surat Al-Humazah. Semoga bermanfaat, setidaknya setiap kali kita membaca surat ini di dalam sholat tarawih misalnya, atau di dalam sholat-sholat yang lain, kita sambil tadabbur, bahwa mengingatkan diri kita, ayo jangan sekali-sekali harta menjadi kelangenan kita, harta menjadi sesuatu yang memenjarakan kita. Harta harus menjadi budak kita, kita yang harus menjadi tuan. Semoga bermanfaat. Azan Isya sudah berkumandang, kita sholat Isya dan bertarawih bersama-sama. Ini luar biasa, bulan puasa ini setiap rumah adalah musola dan setiap laki-laki adalah imam. Bayangkan, indah niat. Kalian akan mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang lain jika tadabbur terhadap segala sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.